Musikaligus. Ngobrolin musik sekaligus. Halo semua, selamat datang lagi di Musikaligus. Barengan gue Reno Aditya. Kita punya the one and only Tami Aulia. Hai Kak Tami, Reno. apa kabar? Baik. Wah, kalau ngomongin Tami mungkin fansnya lebih kenal dia daripada gue. Makanya hari ini gue pengen kenalan sama dia, Rovers. Tami Aulia baru aja merilis single baru. Iya benar. Jadi udah mantep jadi penyanyi beneran ya. Iya Semenjak, dong. kalau nggak salah mulai nyanyi buat single itu tahun 2019-an ya. Sebenarnya aku kalau dibilang punya single tuh udah dari 2015. Oh gitu? Iya. Tapi Cuman emang bukan fokusnya di situ. ah, Kayak masih nyari eksistensi dulu. Oke. Ya. Nah ini nih kalau ngomongin soal eksistensi, Hmm. Tami itu lebih dulu dikenal sebagai selebgram, dikenal sebagai penyanyi duluan atau yang mana sebenarnya di awal? Dikenal sebagai penyanyi cover sih sebenarnya. Oh iya awalnya itu dulu. Iya. Dari situlah baru Bener. dapat endorse jadi selebgram. Aku Kemudian nggak ngambil endorse tau. oh iya, Iya. Aku nggak mau disebut selebgram. oke. Tapi followersnya kan banyak loh. Iya. Tapi ya udah musisi aja gitu. Kenapa nggak ngambil keuntungan dari situ? Kayaknya aku lihat dari apa ya? Audiens aku nggak suka kalau aku endorse. Jadi mereka maunya aku nyanyi aja kecuali kalau starter pack musik gitu ya. Kayak gitar atau apa masih mau lah. Oh ngomongin soal gitar, Hmm. cewek seksi itu ada dua, yang jago masak sama jago main gitar. Oh ya, Tami jago main gitar loh. Jago masak juga nggak? jago lah. Basic sih tapi Oh, basic. gak apa-apa, tapi jago main gitar dan jago masak. Ya bener kan? Setuju dong. Cewek jago masak sama jago main alat musik itu. Nah, berarti kamu emang udah dari lama banget bisa main alat musik. Apa lahir atau keluar hadir dari keluarga musisi atau gimana sih? Kalau dibilang hadir dari keluarga musisi bisa dibilang kakek aku pemain violin. Terus ya udah dari kecil kayak udah kamu harus jadi penyanyi gitu. Oh gitu? Iya, kayak dulu nggak mau nyanyi di depan umum gitu, aku kayak diancam nggak dikasih uang saku gitu. Emang kayak pembentukan mental sejak dini itu loh. Keren. Iya. Mungkin biar total nih. Nah, belajar nggak dalam artian kursus kah, sekolah kah? Kalau basicnya autodidak tapi endingnya aku S1 S2-nya musik isi ya? seni gitu. Di institut. Iya, S1-nya isi dulu. Nah, jadi sempat gue ngobrol sama tamu kemarin edisi 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Dia juga sekolah musik dulu gitu. Nah, di Berkeley. Oke. Nah, tapi kan gini, ada yang bilang musik itu bakat. Jadi sekolah musik itu nggak perlu amat. Kamu setuju nggak? Tergantung visinya dia sih sebenarnya. Nah, kamu kenapa sekolah musik? Sekolah seni? Endingnya aku kayak dulu waktu kelar SMA kan emang ngejarnya tuh kayak di daerah aku terutama itu emang kurang banget SDM buat seni. Nah jadi dulu tuh aku pengennya tuh jadi guru gitu, makanya ambil musik pendidikan. Terus tapi kayaknya bukan passion aku gitu, aku lebih suka jadi penyanyi performance gitu. Kenapa nggak jadi guru kesenian? Kayak nggak bakat gitu loh. Kesabarannya setipis tisu. Kan itu dulu waktu di kampus emang setiap semester kan pasti turun ke sekolah ngajar gitu. Nggak bakat, aku nggak bisa apa ya ngatur anak segitu banyak. Kayak susah woy. Ngatur diri sendiri aja kadang-kadang susah ya. Apalagi ngatur anak orang kan. Kadang-kadang. Nih, sampai di titik mana kamu memutuskan untuk oke, aku akan jadi penyanyi, akan jadi musisi gitu? Sampai kemarin aku mulai berkarya, bukan berkarya ya, mulai apa ya, ngonten gitu loh awalnya. Jadi kayak ini kayaknya bisa dijadiin main job gitu loh. Karena di samping aku covernya legal gitu. Nah itu juga kayak bisa jadi yang bakalan aku kembangin besok, mungkin bisa jadi songwriter. Jadi kalau aku cover kan otomatis royaltinya masuk tuh sama komposer aslinya. Nah aku tuh pengen jadi kayak gitu nantinya. Oh itu yang ngebedain cover legal sama ilegal. Nah iya. Kalau ilegal kan udah nyanyi duitnya buat dia semua gitu-gitu. Gini, nyanyiin lagu orang kan pasti beda rasanya dengan bawain lagu sendiri ya nggak sih? Jelas. Dan cover juga kamu nggak bisa lagu sendiri itu lebih ke nyari soulnya buat diri sendiri. Sementara cover kan lagu yang kamu suka nih, ini cocok deh buat gue gitu. Ya kan, bener kan? Nah, untuk
jadi tahap dari penyanyi lagu cover sampai jadi penyanyi lagu yang bawakan lagunya sendiri, kayak ada adaptasi lagi nggak sih? Oh banyak, terutama waktu cover kan udah dari 2019 sampai 2022 itu kayak ya udah cover-cover aja gitu, Mhm kayak mhm audiensnya juga kasihan gitu, mungkin bosen ya. mhm. Terus dari sana emang ter-challenge apakah kayak dikasih kehidupan kedua gitu loh. Oh, wah. Iya iya iya. Jadi kayak kesempatan kedua, kayak struggle lagi, nyari audiens lagi buat ngedokterin mereka biar, eee, ngilangin cap penyanyi cover juga, Mhm. sama buat ngedengerin single-single aku sih. Kalau nyanyi kayak di kafe gitu sempet nggak sih? Sempat sempat Sempet ya? dari 2015 sampai 2018. Apa yang kamu dapat ketika nyanyi di kafe selain dibayar ya? Heeh. Maksudnya yang Oh berpengaruh banyak sama karir banget. kamu sekarang sama nyanyi beneran jadi penyanyi profesional? Dari sana bisa apa ya, entertain dari cara ngomong, itu lebih Nah, lebih bisa lah nge-lead flooring, crowd gitu ya? iya flooring audience dari sana. Terus power, itu juga ajang ajang latihan aku. Iya, kalau Yeay. enggak itu kan 3 jam ya full nyanyi Heeh heeh. gitu, 2 jam sampai 3 jam. Itu lumayan buat ngelatih Sekarang masih power. sanggup nggak sih? Masih Oh masih? masih. Masih suka, Cuman reguleran emang gitu? jarang, udah nggak pernah Oh. reguleran lagi, event terus. Tapi kalau nyanyiin lagu orang kan, apa ya, ada teman yang pernah bilang dia dia juga penyanyi di kafe, Mhm. kadang-kadang pita suaranya harus menyesuaikan dengan lagunya, jadi berubah-berubah Oh gitu-gitu. no, Enggak ya? kalau aku sih bawain ya sesuai range aku sendiri. Oke. Oke oke, Tapi jadinya kadang itu emang buat gengsi-gengsi orang, kalau iya nggak main kan? standar nadanya, kalau nggak keren gitu. Iya iya kan, kalau nggak sesuai dengan aslinya Heeh, nggak iya keren. iya iya. Oke, dan, itu background-nya. Mhm, Kemudian single pertama dirilis tahun 2019 kemarin, yang maksudnya yang dipublish, yang dikenal luas gitu kan. yang mana ya? Saking Ah, banyaknya. Kayaknya 2000. Kenanglah Aku, Oh, Kenanglah Aku itu kan Recycle Recycle kan. dari NAF. Mhm mhm mhm. Mhm. Nah kemudian barulah lagu-lagu rilis yang paling banyak didengerin sejauh ini masih Kenanglah Aku, kemudian yang terbaru, Kamu di Masa Depan. Iya Nah, jadi kan aku dengerin beberapa lagu kamu nih, iya, termasuk yang baru Kamu di gitu, Masa Depan. Kamu di Masa Depan. Oh, udah denger? Udah Asik. dong, eee, buat seorang Tami, Mhm, apa yang spesial dari lagu Kamu di Masa Depan ini sebenarnya? Di balik liriknya ya, yang liriknya yang ya iya. Tapi no aku nggak wonder bisa kalau lagu ini nggak akan bisa bohong sama mhm, liriknya kalau aku. nah itu tadi, Yang buat apa tadi? yang buat kamu ngerasa lagu ini lebih spesial dibandingin yang lain gitu. Mmm, karena di lagu ini aku lebih mengenali karakter aku sendiri sih sebenarnya. Oke. Jadi waktu proses, kreatifnya, Mhm waktu mhm take mhm. vokal itu, oke kita compare lagu Kamu di Masa Depan sama single-single yang sebelumnya yang pernah aku buat. Biasanya itu single-singlenya itu lebih ke nonjolin teknik vokal. Mhm mhm mhm. Pokoknya pengen Iya, kalau ini teriak-teriak kan lebih gitu. laid back, lebih Ya ya ya. Nah, di situ tuh baru sadar kayaknya aku selama ini tuh maksa gitu, oke. pengen jadi contoh Mahalini atau Heeh heeh siapa, heeh. Lyodra yang teknikal banget Kamu aku juga jadi rocker kayaknya juga cocok-cocok aja deh. enggak sih, kayaknya enggak. Terus, ya udah sadarnya di Kamu di Masa Depan, ternyata aku tuh punya single yang nggak perlu powerful, tapi Mhm ini tuh mhm. udah bisa enak. Pokoknya lagunya Jarang loh, bakal membuai kuping lo deh gitu ya? jarang aku bisa menikmati single aku sendiri. Oke. Ya gitu, mungkin karena ini, dibuat sama Mas Pika Heeh heeh kebetulan, heeh. dari liriknya sama nadanya. Mhm. Jadi aku kayak bener-bener menikmati dan kayaknya ini beneran aku banget dari warna musik, Mhm style, mhm nyanyi, mhm. gitarnya tuh udah mencerminkan aku banget, Ah, ngegambarin aku banget. sebesar apa sih ini kamu keterlibatan kamu di lagu ini? Oh kecil sebenarnya. Oh cuma nyanyiin Karena dalam tanda kutip nyanyiin aja ya gitu ya? heeh, karena ini project pertama Mhm jadi aku mhm. kayak nggak terlalu banyak kontribusi. Kayak manutan gitu awal-awal ya, Ah, mungkin di oke. next single mungkin baru berani ya Nah, berkontribusinya. kan tadi sempat bercita-cita jadi songwriter, Iya, jadi heeh, kompos lagu lah, iya, nggak cuman sekedar nyanyiin gitu kan, biar biar karya kamu juga bisa dibawain sama orang mmm, lain dan sebagainya gitu. Tapi buat diri sendiri dulu nih, mhm, lagu yang kamu buat sendiri dan dibawain sendiri udah berapa banyak? udah
20 atau 30. Lagu Iya. tapi belum dipublish semua gitu kan. Sebenarnya udah, cuman ada beberapa yang kita take down dan nanti bakal disortir lagi bikin Di album aransemen ulang gitu. yang lebih Ya, bagus karena gitu-gitu dulu ya. kayak nggak terlalu serius gitu loh. Berarti kamu produktif dong, nggak serius aja bisa 20 lagu. Itu tuntutan Oh sebenarnya. gitu. Waktu pandemi Kalau kan nggak dimarah sama bokap ya? bukan bokap, Emang kakek? tapi ini manajer sih waktu itu yang Oke. yang gencar banget suruh tulis lagu karena pandemi. Mhm. Itu juga lagi simpang siur yang cover nggak boleh itu loh. Jadi Iya, iya, kita iya, iya, manuver iya, ke harus bayar gitu-gitu ya. akhirnya kita bermanuver buat rilis karya sendiri. Mhm, Terus mhm. terus setelah itu udah beres balik ke cover lagi. Eh, Emang ini secara ini ya, secara apa namanya, secara suasana, mm-mm. secara apa bahasanya, bukan suasana yang lebih lebih tepat, tapi oke lah. Secara suasana lebih susah atau lebih mudah bawain lagu orang lain atau lagu sendiri di atas panggung? Kalau di atas panggung otomatis lagu sendiri ya. Mhm. Kita mau salah mau enggak Tapi kan yang nggak ada nonton yang tahu. belum tentu tahu lagu kita dong. Iya, nah tapi PR-nya di situ. Heeh. Jadi kayak aduh, bikin aku nggak pede, tapi sekarang ya udahlah, Mungkin mau nggak mau kan. mungkin kamu harus bikin lagu yang banyak uwo-uwonya. Jadi mereka ikut nyanyi uwo-uwo ya gitu. Kadang kalau aku perform gitu aku kayak ngeplot mereka dulu, kayak ngecontohin. Oke. Terus ya udah ikutin nih, nanti pas refnya nyanyi bareng ya gitu. Oke. Siapa tahu mereka suka dan stream lagu aku. Oh iya benar juga sih. Nah, kedengarannya menyenangkan kan jadi seorang Tami menjalani kehidupan yang dia suka. Hmm. Tapi sebenarnya semenyenangkan apa sih jadi penyanyi, jadi musisi? Semenyenangkan itu. Sampai aku bilang kalau suka duka, aku bingung dukanya apa, mau nyebut dukanya apa karena emang semenyenangkan. Karena menyenangkan itu. Ya karena aku juga kalau ngelihat head comment kan banyak orang di luar sana kayak bilang aku penyanyi cover, itu image-nya susah banget loh ngilang. Pasti. Mau rilis berapapun lagu yang aku punya juga pasti image-nya tetap. Mereka akan komenin yang di cover dulu Iya. gitu kan. Tapi aku kayak nggak pernah masukin hati gitu. Hmm. Jadi head comment aku nggak pernah gubris. Banyak yang kasih head comment. Banyak, Kayak dibully di sosial media banyak. gitu. Apalagi dulu aku kan kampus S1, S2 itu lingkungannya seniman gitu ya. Kalau nggak nyanyi lagu yang gimana ya, yang kesulitannya tinggi gitu ya. Disepelein. Iya Gitu benar. doang gitu. Kayak aku dulu jurusannya pop jazz kan, kalau kamu nggak ngejazz kamu nggak keren gitu. Oke. Kesannya gitu. Terus Iya. aku harus punya tuntutan, kan namanya bisnis ya. Aku harus cover lagu-lagu dari ST12, Armada yang itu semua bukan referensi mereka gitu. Ya udah bodo amat. Tapi gini, kan katanya perempuan itu, cewek itu perasa, ya kan? Iya. Ya beda sama cowok deh katanya gitu kan. Cowok kan cowok itu pakai otak, kalau cewek pakai hati Ya gitu. logika sama hati. Tapi Tami sendiri gimana? Kayak hate comments, di komentarin negatif, diledek, bahkan mungkin yang lebih ekstrim dihina gitu. Pernah ngerasa let down gak sih, kayak kok gini sih? Kan gua nggak ada niat jahat ke orang-orang, malah pengen menghibur gitu-gitu. Jadi kalau mungkin kita punya masalah personal nih. Aku sama pacar contoh ya. Itu aku perasa banget. Semisal kalau udah di ranah kerjaan itu nggak bisa. Jadi dilampiaskan ke pacar galaknya. Enggak juga. Atau kalau orang nih, aku sahabatan sama orang nih, terus kita punya satu kerjaan yang sama, kita berantem hebat di sana tapi kita bisa tetap profesional. Aku sebisa itu buat ngehandle kayak gitu. Keren. Emang nggak bisa diganggu kalau Jadi masalah ya itu pekerjaan. resiko soalnya Iya, kan, resiko, resiko mau nggak pekerjaan. Lo akan ketemu dengan orang yang suka sama lo, tapi lo juga akan ketemu dengan orang yang nggak suka sama lo dalam jumlah yang mungkin sama, gitu kan. Dan Bahkan kita nggak mungkin bisa, lebih banyak. bener, dan kita nggak bisa melarang itu, nggak bisa membuat, ya kita nggak bisa menyenangkan semua orang sih pada intinya kan. Apalagi karya kita udah dinikmati sama semua orang. Ada yang bakal suka, ada yang enggak. Iya, udah Jadi resiko. Oke, nice. Tapi kehidupan kamu di luar musik ngapain sih? Aku kuliah. Masih Sekarang sekolah? masih kuliah. Ngambil S2? Iya, baru semester 3. Wow, S2 apaan? Pengkajian seni. Wow, kayaknya jadi guru deh paling Iya, bener. tapi aku juga punya keinginan. Mungkin kalau guru yang tadinya S1 mungkin bakalan turun ke SMP, SMA atau SD. Nah, kalau S2 ini bahkan mungkin nanti kalau memungkinkan S3 aku bakalan jadi dosen terbang. Tapi ini keren loh, maksudnya gini, ada kok banyak selebriti, public figure, penyanyi yang juga mementingkan pendidikannya. Tapi juga nggak kalah banyak yang penting karir gue bagus. Iya. Ya kan, gue punya teman yang cuman
lulusan SMP tapi karirnya bagus. Ketika gue tanya, "Lu nggak mau sekolah lagi?" "Ah udahlah no, gue udah capek no, gitu udah tua nih," gitu-gitu Mungkin dia kan. udah merasa cukup. Iya, tapi buat kamu kenapa itu penting? Penting karena aku nggak bisa pungkirin ya kalau ngelihat musisi berkarir cewek, Mhm mhm mhm. kalau yang nggak diva-diva banget Iya nih, iya iya nggak iya. bakalan long lasting. Jadi Heeh. kayak aku ya udah, Oh jadi persiapan dari sekarangnya itu, heeh. gue harus pinter. Terus bisa belajar buat ngelola PH aku yang udah dijalanin juga. Mungkin Nah, bakalan nerusin di sana nanti. berarti kehidupan di luar musik nggak kalah sibuk berarti ya? Lumayan, malah dulu waktu semester 1 semester 2 aku cuman nerima job Sabtu Minggu doang. Wah. Ya udah karena prioritasnya pendidikan. Kan Tam rantau ke Jogja tuh. mhm mhm mhm. Jadi alasannya ke Jogja tuh ya udah pendidikan, jadi balik lagi ke Tapi kan perjanjian capek awal. dong, nggak punya waktu kadang-kadang buat diri sendiri, Eh, ya kan? iya, Bahkan pacar mau nggak mau harus ngerti. Kita nggak nggak bisa malam mingguan soalnya, nggak pernah punya nggak ada pacar. malam mingguan gitu Nggak ada kan. pacar. Ah serius? Iya. Sikat dulu. Nggak, jadi maksudnya gitu, banyak kehidupan pribadi yang harus dikorbanin, ya nggak sih? Tapi Nggak kenapa juga buat loh. kamu? Iya iya dong, nggak bisa. Misalnya kapan terakhir nge-mall bareng sama teman-teman? Bisa lah itu. Masih bisa ya, Masih bisa, ya. masih bisa. Atau Cuman nggak sesering intensitas semisal satu geng nih. Mereka udah kumpul 5 kali, aku cuman baru join sekali gitu. tapi selalu ada waktu untuk itu gitu ya. Iya, kadang nyempetin pulang ke Lombok. Terus obat stres kamu apa? Apa ya? Ya penting dong, pasti kan. Malah kalau aku obat stresnya tuh pergi sendiri gitu. Ya, Ah. terus apa lagi ya? Belanja, Oh, iya. check out gitu udah jadi healing. Windows shopping dah. Gini. Iya, cuma Tahu-tahu banyak aja paketnya baru. scrolling, check out, dah sembuh. Oke. Menyenangkan sih. Iya, sesimpel itu ya. Jadi ya itu tadi ya karena mungkin Tami ngerti di posisi gue nggak bisa yang semaunya, misalnya mau liburan semaunya atau mau belanja semaunya, karena kadang-kadang waktunya nggak ada. Iya, sama sih. Jadi sesedikit hal yang menyenangkan itu dinikmati semaksimal Mhm, mungkin. iya. Nah kalau proses bikin karya gimana? Kayak misalnya kamu udah punya 20 lagu yang kamu buat Heeh. sendiri gitu-gitu. Apakah dari pengalaman pribadi dulu atau ngarang-ngarang aja atau abis nonton drakor terus wah kayak gini nih Oke. kayaknya lucu gitu-gitu. Banyak sih kalau lagu-lagu aku yang pertama referensinya soundtrack drakor. Oke. Itu nadanya banyak banget yang aku curi gitu. Terus aku juga susah buat kalau bikin lagu tuh bikin nada dulu. Kadang kan orang-orang bikin nada dulu ya baru bikin lirik. Aku nggak bisa, pasti lirik dulu. Udah sajak ABAB itu verse 1, verse 2, pre-chorus, chorus udah jadi baru aku bisa Oke. bikin nada. Terus apa lagi ya? Itu sih kalau aku proses kreatif Jadi bikin lagunya. memang kebanyakan nggak harus dari self experience Oh atau ya, kadang aku ngambil case dari orang-orang terdekat. Kayak apa ya, mantan aku ditinggal meninggal sama istrinya. Terus ya udah aku bikin lagu gitu. mantannya udah punya istri. Kok Tami belum Iya, punya pacar jadi lagi dulu sih? aku tinggal nikah, jadi terakhir pacaran tuh itu. Tapi kan katanya lagu yang baru ini itu walaupun dibuatin sama liriknya dibuatin sama orang lain, itu relate sama Relate. kehidupan pribadi Iya, katanya. karena dari 2018 sampai sekarang aku udah males buat buka hati, kayak ya gagal-gagal mulu gitu. Trust issue sih jatuhnya. Iya. Biasa Apalagi di sini kan kayak orang ketiga di mana-mana ya. di sini di mana nih? Maksudnya yang Di lagi lingkungan kita ini ya, di di lingkungan yang ini gitu ya, di apa sekarang yang kamu lagi jalanin. hype, banyak perselingkuhan atau apa, itu yang makin bikin aku males buat buka hati. Ah, Jadi harapannya ya udah lewat lagu ini, kalau semisal ada yang ngedeketin ya udah kayak lagu ini gitu. tapi nggak kesepian. Enggak, banyak temen. Tapi aku suka sendiri, ambivert lah pokoknya. Ya Kadang karena X tuh kadang ini. ya mungkin karena gini, karena sehari-harinya kalau misalnya berkegiatan kamu ditemani sama banyak Ya. orang. Ketemu banyak orang kayak sekarang kesini. Bersosialisasi mulu. Iya kan, di ruangan kecilnya ada lebih dari 7 orang. Belum lagi harus ketika ketemu siapa di jalan, fans di jalan harus mau nggak mau harus basa-basi. Kadang-kadang Iya, itu capek kan, iya. dan kita nggak bisa nunjukin kecapean kita Nggak di depan boleh, mereka. iya. Nanti dibilangnya sombong lagi. Sama banget. Makanya obatnya adalah dengan menyendiri. Iya bener. Oke. Dan mungkin itu adalah sesuatu yang harus Tami bayar untuk apa yang dia dapat sekarang gitu ya. Tapi selama lo menikmati itu, Tami kayaknya nggak ngeluh deh dari awal. Dia menikmati semuanya. Ya udah sendiri aja nggak apa-apa gitu kan. Aku ngeluh tuh cuman kayak ya udah berapa menit gitu, ya udah habis itu lupa gitu. Orangnya Oke. syukur aku punya sifat kayak gitu. Nah, kamu di masa depan
Kan belum lama rilis, tapi yang dengerin udah ratusan ribu nih. Oh ya? Banyak yang cerita nggak sih? Iya sih, so oh ya deh. Sumpah, aku kayak nggak berani buka berapa streamer gitu. Nggak mau. Tapi banyak yang cerita nggak sih kamu atau Kak ini lagunya? Oh iya, kayak baru kali ini ya Mm-mm. di rilisan Kamu di Masa Depan ini aku dapat feedback dari teman-teman kalangan musisi. Mm-mm. Jadi seneng Liriknya aja gitu. bagus, liriknya tuh sederhana, liriknya tuh simple Nadanya banget. juga simple loh. Nggak Nadanya yang simple banget. Liriknya simple, liriknya itu kalau di katanya dihitung nggak nyampe 100 kata. ya kali ya. Itu pendek, itu liriknya pendek, AB-AB-nya terus kayak dan sesimpel itu, tapi ya sekena itu lu cukup baca sekali, oh liriknya tentang ini gitu loh, semudah itu gitu. Dan makanya banyak yang ngasih feedback. Mungkin ya easy listening. Iya, easy listening. Sayangnya kita lagi nggak bisa nonton Tami live, tapi dia akan nyanyi sendiri. Yang jelas seneng buat kenal sama Tami. Thank you Sukses so buat much karirnya. juga buat kasih space buat kita. Yes, di sini. dan yang pasti sih jangan sampai berkarya lah. Iya. Jangan sampai berkarya. Kalau Pasti. bosen tuh istirahat, jangan berhenti. Iya nggak sih? Iya. Kalau capek itu istirahat, jangan berhenti. Itu adalah Bener. quotes dari seseorang yang gue lupa siapa, tapi itu bener loh. Ketika lo capek, istirahat, bukan Iya, berhenti. bukan berhenti. Tapi kalau nanti ada masa di mana kamu harus milih jadi guru atau jadi penyanyi, gimana? Kalau bisa dua-duanya kenapa harus milih satu? Oh, iya betul. Iya kan? Betul. Kan seru nih. Ibu guru lo, Bu Tami, yang penyanyi terkenal. Bu fallback dong gitu. Dulu pernah. Dia kan riuh ya kan? Bu Wallback dong. Bu fallback dong. Bu, ibu aku Iya. tag tolong di repost ya Bu kayak gitu. Iya. Oke. Tapi Relate. makasih banyak udah mampir Thank you, Musikaligus, Karina. sukses. Tapi nggak sah rasanya kalau Tami nggak sedikit nyanyi buat kita sebagai penutup Musikaligus kali ini. Sebelumnya gue ngingetin jangan lupa dengerin kita terus di Roof dan di RCT Plus. Download aplikasinya gratis di App Store dan juga Google Play. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Dan ini dia Tami Aulia. Maukah terima nadaku bicara, caraku bercanda, ku tertawa, ku bukan yang sempurna. Namun jika kamu bosan, ku mohon bertahan. Ku lelah berjalan dengan cinta yang akhirnya hanya angan. That's it. Alright, nice. Thank you.